Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TBK Amanda 2 bersama saya Bangun Gembel. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat olahan simpel. Sebenarnya juga bisa menggunakan mixer, bisa juga manual tangan, tapi kali ini saya menggunakan mixer. Kita akan buat cinnamon roll. Bahan-bahannya juga simpel. Yang pertama kali kita buat adalah dough-nya dulu gitu, atau rotinya dulu. Sama seperti roti manis pada umumnya. Nah, nih kita menggunakan terigu. Ya, jadi kita menggunakan terigu yang spesial, yaitu adalah terigu Hime dari PT Sriboga Flour Mill. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, langkah yang pertama kita masukkan semua bahan keringnya. Tepung terigu. Oke. Karena kita menggunakan hanya setengah resep atau setengah kilo aja, kita cukup menggunakan 1 saset ragi instan. Gula pasirnya di sini unik karena saya menggantikannya dengan lebih banyaknya adalah susu kental manis, ya. Jadi gula pasirnya saya gunakan cuma sedikit aja. Susu bubuk juga tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah bread improver di mana teman-teman bisa menggunakannya atau tidak sama sekali. Saya juga cuma menggunakannya sedikit sekali. Lalu garam, ini adalah bahan di mana teman-teman bisa meletakkan di 2 tahap. Bisa di awal ataupun di akhir setelah adonannya sudah menyatu masuk bersama dengan margarin. Tapi di sini saya membuat yang simpel-simpel aja, semua saya cemplungkan di awal. Oke, dan semua bahan kering kita campur terlebih dahulu. Cukuplah 1 menit aja ya. Sambil menunggu, kita siapkan dulu bahan cairnya. Itu adalah air, telur. Saya juga menggunakan telur utuh saja. Ingat cangkrangnya dibuang ya. Jadi putih dan kuningnya saja. Dan kental manis ini juga dicampurkan menjadi satu. Karena gulanya yang sedikit, jadi kita tambahkan di kental manis ya. Kenapa sih pakai kental manis gitu kan? Ya, pengganti gula. Selain itu juga moisture rotinya juga lebih bagus. Aromanya juga nanti ada dan lebih rasa susunya ya. Secara harga juga lebih ekonomis, jadi nggak perlu pakai susu cair nih di sini nih. Ini hanya sarana pengganti. Jadi kalau misalnya nggak pakai kental manis, teman-teman bisa full menggunakan gula pasir aja. Bisa menambahkan juga susu UHT. Jadi ini opsional, selera. Setelah itu kita masukkan seluruh bahan cairnya. Nah, kenapa dikatakan seluruh ya? Ini sudah saya timbang. Tapi ingat, kembali lagi kita lihat resapan tepungnya. Jadi jangan langsung dimasukkan semua. Tahan dulu sepertiga bagian ya. Sambil kita perhatikan adonannya. Untuk adonan cinnamon roll tidak perlu kalis banget, karena nanti saat di resting awal adonan juga akan kalis sendiri. Restingnya cukup panjang, 30 menit sampai 1 jam. Jadi aromanya juga nanti akan kebentuk lebih baik. Kalau yang suka manis, menu ini merupakan dessert termanis menurut saya. Jadi karena nantinya roti itu sudah roti manis ditambahkan dengan fillingnya juga dari brown sugar, manis lagi, nanti frostingnya ada cream cheese juga agak sedikit cenderung manis lagi ya. Jadi tapi rasanya juga tidak bikin enak, tetap enak. Oke, ini kita masukkan semuanya aja. Ini kita aduk sampai adonannya menyatu dan tidak ada lagi bahan-bahan tepung yang masih menempel. Nah, setelah adonannya sudah menyatu seperti ini, jadi adonannya sudah menggumpal
agak sedikit halus karena jelas gula pasir pasti akan cukup lama dia terlarut. Nih kelihatannya adonan tuh lunak banget. Ini belum masuk margarin atau butter. Jadi teman-teman boleh pilih mau pakai butter lebih enak jelas atau mau pakai margarin. Kita masukkan dulu fatnya atau lemaknya. Kalau mau yang medium antara butter sama margarin bisa menggunakan butter blend aja. Jadi kayak butter mix gitu. Saya sisakan sedikit nanti untuk olesan di mejanya. Jadi fat ini juga kita bisa kontrol. Kalau adonan kita terlalu lunak, gara-gara misalnya di awal kita salah kontrol air, ini bisa teman-teman kurangin. Daripada dipaksakan masuk semua udah jelas tahu adonannya lembek, dipaksakan lagi masuk, justru malah menambahkan tepung, itu malah nanti resikonya rotinya terlalu keras atau kering. Jadi solusi yang paling gampang adalah ketika airnya berlebih, tahan butter atau margarinnya. Seperti itu. Ini kita naikkan speednya untuk mempercepat dan mempermudah proses alisnya. Nah, kalau udah agak halus seperti ini, jadi nggak perlu yang sampai window pane banget gitu, sampai harus mengkilap banget. Ini karena istirahatnya juga panjang, nanti dia akan kalis sendiri. Ya, jadi nggak usah repot kalau nggak punya mixer ataupun mixernya misalnya tenaganya yang nggak kuat, kok lama banget ya mixingnya, itu nggak apa-apa. Pokoknya udah sampai halus, gulanya sudah tidak ada yang menggumpal atau menggerindil, garamnya sudah halus, rata, semua bahan sudah menyatu, berhenti aja. Ini saya matikan mixernya dan kita lihat adonannya masih agak kasar seperti ini sudah bisa kita angkat. Ingat ya, cinnamon roll itu bukan roti manis yang dibikin mengembang sekali, tidak. Kasar sedikit tidak ada masalah. Kita keluarkan dari bowlnya. Nah, sebelum itu saya juga berikan sisa dari margarin tadi untuk dioleskan di meja. Tuh. Meja sudah dibersihkan, saya bagiannya ngotorin aja nih. Ya, jadi ini kita taruh, adonannya kita keluarkan. Wih, saya malah menghalangi kamera ini nih. Sorry nih. Ini saya keluarkan nih. Sep. Saya geser dulu. Terus ini kita keluarkan biar bisa direndam. Nah, di tahap ini teman-teman tinggal proses lipat aja. Kenain dia dengan butter ataupun margarinnya. Kalau aromanya mau harum jelas butter dong. Tapi kalau mau ekonomis margarin, pilih margarin yang punya aroma baik ya. Lihat deh, adonannya kelihatannya nggak halus, tapi ternyata ini halus banget. Gitu. Ya. Nanti ketika dia diistirahatkan, oh ini ada adonan kering. Ketika dia diistirahatkan, itu jauh lebih lentur lagi, jauh lebih halus lagi. Adonan ini kita istirahatkan dahulu, ditutup dengan menggunakan plastik wrap ataupun seatbelt atau apapun itu, bahkan ditutup dengan mangkok sekalipun juga nggak apa-apa. Kita istirahatkan kurang lebih sekitar 25 menit sampai 30 menit. Cukup lama ya. Nanti sambil menunggu kita akan buat filling dan juga frostingannya. Nah, kita akan menggunakan loyang ukuran 30 x 20 dengan tinggi 5 cm seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan loyang Pyrex juga bisa, jadi yang kaca itu ya, itu juga lebih bagus, lebih moist ya hasilnya. Cuma ini lebih simpel aja biar semuanya yang punya loyang aluminium bisa menggunakannya. Jadi ukuran loyang sebegitu dengan berat, berapa banyak berat adonannya untuk satu loyang ini. Cara menghitungnya mudah, itu adalah panjang kali lebar dikali tinggi dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena kita ingin hasilnya tidak terlalu tinggi. Jadi benar-benar ya seperti cinnamon roll pada umumnya, cukuplah segini aja udah enak gitu. Terlalu tinggi, ukuran agak besar, nanti makannya juga agak susah kan. Nah, adonan yang sudah kita buat tadi sebelum kita proses resting, jadi ini aku ambil dulu aja nih 500 gram dulu aja. Jadi setelah dibagi 6 tuh hasilnya 500 gram. Kalau misalnya males dibagi-bagi, ini kan aku bikin 500 gram adonan atau setengah kilo. Teman-teman bisa langsung aja bikin 250 gram tepung terigu, itu udah jadi buat satu loyang. Kalau ini untuk 2 loyang nih. Kenapa 2 loyang? Biar nanti semua bisa menikmati di sini.
500 gram ya. Aku pindahin sini dikit aja. Udah, setelah itu dibulatkan kembali. Ini sudah makin lentur nih adonannya. Terus digabung nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, nanti ngembangnya juga sendiri-sendiri kok. Ini hemat tempat juga nih. Oke, setelah dibulatkan seperti ini, langsung kita masukkan lagi ke dalam bowlnya. Terus kita tutup biar dia lebih rileks lagi, lebih lentur lagi, nanti ngerjainnya lebih mudah lagi. Kita tunggu kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nah, sambil menunggu adonan di roasting, kita akan buat fillingnya dulu. Nih, fillingnya itu simple banget bahannya. Yang pertama kali kita masukkan itu adalah butter ataupun margarin. Terus ada brown sugar. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa pakai palm sugar juga atau gula palem. Setelah itu, ini ada custard powder atau tepung custard. Kalau nggak ada, bisa gunakan maizena. Kenapa sih pakai custard sih? Gitu kan? Ya, saya suka aja ada rasa-rasanya. Ada wangi-wanginya juga. Terus yang paling bikin enak, ya kalau nggak ada ini namanya bukan cinnamon roll ya. Ini adalah kayu manis bubuk atau cinnamon powder. Setelah itu secukupnya garam. Kenapa sih kok harus ada garamnya? Kalau yang manis-manis nggak ada garamnya, itu nanti cepat enak pada saat dimakan. Udah, semuanya bahan dimasukkan, langsung diaduk aja, dicampur sampai adonannya merata dan lembut. Nah, jadi cuma sekedar tercampur rata dan lembut seperti ini aja ya. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal disisihkan lagi. Kita akan lanjut membuat frostingannya. Karena kita menggunakan cream cheese dan ini masih agak sedikit dingin. Jadi kalau bagusnya cream cheese itu di suhu ruang dulu biar teman-teman mudah dalam melunakkannya atau menghaluskannya dan mencampurkan ke bahan lain. Karena ini masih agak keras, kita tambahkan dulu susu cairnya. Bisa pakai evaporate juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada, cuma ada kental manis, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Kalau pakai kental manis nanti bagian gulanya mungkin nggak usah digunakan karena sudah manis ya. Ini saya hanya menggunakan garpu aja di awal. Jadi hanya melembutkan aja. Bisa juga kalau masih benar-benar keras banget, teman-teman bisa kayak double boil ya. Jadi dimasak di atas air. Oke. Nah, kalau sudah cukup lembut seperti ini, tuh, kita bisa pindahkan aja langsung ke dalam bowl yang lebih besar untuk memudahkan prosesnya. Saya ambil dulu ini. Jadi biar semuanya lebih bersih. Kita masukkan gula halus. Kalau misalnya gulanya kurang halus, bisa diayak terlebih dahulu. Oke. Nah, yang membedakan apa namanya? Bukan membedakan ya, yang menguatkan rasanya dari frosting cream cheese ini adalah saya tambahkan lemon zest atau kulit jeruk lemon. Kenapa sih? Banyak banget kan kalau saya dari Yogyakarta nih, kebanyakan orang-orang itu nggak suka keju atau aroma keju itu, jadi kayak agak enak gitu. Jadi saya coba mensiasatinya dengan menambahkan lemon zest atau parutan dari kulit jeruk lemon. Secukupnya aja. Oh sorry jatuh. Ini saya geser. Nah, kalau saya suka memang benar-benar aromanya tuh enak banget gitu, jadi saya pakainya agak banyak kan. Ingat marutnya juga jangan terlalu dalam, nanti pahit ya.
Nah, setelah itu saya tambahkan lagi cairan atau susu cairnya biar nanti mudah untuk disiram di atas cinnamon roll yang sudah kita buat. Udah sampai lembut. Tuh. Kalau sudah, kita nanti masukkan ke dalam piping bag dan kita bisa gunakan setelah cinnamon rollnya sudah matang. Simpel ya? Oke. Nah, setelah adonan sudah di-rest kurang lebih sekitar 30 menit, teman-teman juga boleh kok tambahkan lagi sampai 1 jam. Kalau yang lebih sabar biasanya sampai 1 jam, nggak ada masalah. Kita keluarkan satu bagian aja. Sudah gemuk ya. Tuh. Yang ini kita tutup aja nih buat nanti kita buatnya. Terus baiknya karena ini adonannya tuh kan lunak ya. Bawahnya teman-teman bisa berikan butter ataupun margarin, dioles-oles aja. Nah, kenapa kok agak banyak gitu? Biar lebih lentur dan lebih mudah aja sih ngerjainnya. Terus bagian belakangnya dan bagian depannya saya berikan margarin. Di tahap ini teman-teman kempeskan aja adonannya. Kalau misalnya itu dilihat dulu belakangnya, ada nggak bagian yang bolong. Kalau bolong-bolong dibalik gini aja, biar lebih mudah. Tuh. Sebenarnya mau pakai rolling pin untuk lebih rata nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Setelah udah kelihatan lebih rata, dibalik lagi ke bagian sisi satunya lagi. Nah, ukurannya ini nanti kan nggak usah terlalu panjang banget atau nggak usah terlalu lebar banget. Kita akan ambil 12 piece untuk masuk dalam satu loyang ini ya. Setelah dirasa sudah rata atau mau diratakan dengan rolling pin juga boleh nih. Misalnya membuang bubble-bubble nih, tapi sebenarnya untuk cinnamon roll ini ada bubble-nya juga nggak ada masalah gitu, karena nanti bentuknya juga kan bukan yang kayak roti manis pada umumnya gitu, enggak. Ini agak sedikit apa ya, kalau aku bilang sih adonan bebas ya, kayak ya nggak perlu cantik-cantik banget, tapi nanti cantiknya di akhir gitu. Nih, dipipihkannya gini, tarik-tarik aja. Tuh. Setelah udah, ada bagian di akhir sini yang teman-teman bisa tarik kayak gini. Tuh, tarik aja, kayak bikin roti tawar mungkin. Setelah itu, teman-teman kasih nih filling atau filling gula yang sudah kita buat sebelumnya, dioles rata ya. Pasti akan ada pertanyaan nih, cinnamon roll sama Danish pastry yang Mas Bangun buat tuh sebelumnya, misalnya Danish gitu kan, sama nggak sih gitu? Ya ini berbeda karena ini hanya menggunakan roti, tidak menggunakan proses laminasi. Ini jauh lebih simpel dan menurut saya sih jauh lebih mudah gitu. Jadi kalau yang nggak suka ribet-ribet ketimbang bikin Danish pastry, ya mendingan bikin cinnamon roll aja. Ini lebih gampang. Dan pastinya enak sih untuk dinikmati sambil WFH di rumah ya kan, jelas kerja di rumah, bikin cemilan buat keluarga, ini enak banget. Udah sampai sini aja, nanti ini buat lemnya jadi nggak usah dioles, langsung kita gulung. Soalnya ada beberapa bagian yang kelihatannya kok lebih tipis ya di bagian tengahnya karena kopong tadi gitu kan. Nanti bisa dipadatkan lagi kok. Sudah ngelem ya. Kalau sudah seperti ini dipadatkan aja, nggak usah terlalu panjang. Kenapa? Karena cuma kita bagi 12 piece. Terus cara baginya gimana biar rata? Ya bagusnya ini diukur dengan menggunakan penggaris. Tadi saya lupa naruh penggarisnya di mana ya. Sebentar ya, saya carikan dahulu penggarisnya. Nah, jadi penggarisnya baru ketemu nih. Kita jadi
panjangkan sepanjang 36 cm. Setelah itu kita ambil di 3 cm per potongnya. Nah, ini sudah saya tandain sih tadi nih. Kalau agak nggak kelihatan ya tak ulang di sini lagi pengambil potong. Oke, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal 6 lagi ya. Ini ada berarti di 18. Karena adonan ini kan biasanya dia masih ada kayak tarik balik gitu loh. Jadi ketika 2, 3, 4, 6 tarik balik itu ketika dipotong dia akan mengecil. Nah, itu kita harus ngepasin dulu. Makanya ketika ngukur dilebih-lebihkan sedikit. Setelah itu adonannya diambil, bawahnya diumpetin ke bawah gitu loh adonannya, biar dia nggak lepas atau kabur. Bagian yang kecil kita taruh di tengah-tengah, yang besar agak dipinggirkan aja. Jadi ada kayak gini, teman-teman tinggal taruh bawahnya gini aja tuh. Susun kasih jarak, masih PSBB, jadi kita taruhnya berjarak. Nanti dia akan mengembang, tenang aja, jangan khawatir. Seterusnya ya, sampai semua adonannya selesai. Kelihatan dong ini manis banget tuh. Gula semua. Makanya di rotinya nggak terlalu manis saya buatnya. Kalau teman-teman merasa ada yang bagian yang kebuka gitu, bisa dirapihin dulu sebelum nanti ditaruh. Biar hasilnya juga cantik, biar rapat. Nah, ini yang kayak gini-gini yang di ujung nih taruh di tengah aja. Tuh. Oke. Kalau sudah seperti ini harus dirapihkan dahulu agar nanti saat mengembang dia juga cantik hasilnya. Jadi seperti ini, nanti harus sampai rapat dulu, oles dengan susu cair, oven. Jadi kita istirahatkan dulu atau rest lagi yang terakhir. Final proofnya kurang lebih 1,5 jam, kurang lebihnya. Nah, setelah 1,5 jam sampai 2 jam nih kayak ini sudah memenuhi seluruh bagian loyang. Jadi seluruh bagian loyang sudah terpenuhi oleh adonan. Langsung kita oles aja. Pakai susu cair ya. Kalau ada evaporate juga boleh, atau susu evaporasi itu boleh. Terus biasanya kan katanya biasa saya ngolesnya pakai telur nih, boleh nggak Mas Bangun pakai telur gitu? Ya, nggak ada masalah juga. Cuma kalau pakai telur warnanya terlalu over ya, kinclong, kadang-kadang cepat gosong kalau suhunya tinggi. Jadi kalau saya lebih suka yang warnanya natural aja, pakai susu cair ataupun evaporate. Ini dioles semuanya sampai rata. Habis itu kita oven. Ya tadi saya motongnya walaupun sudah diukur ya ternyata nggak rata kan, karena saya gulungnya juga nggak rapih banget. Tapi ya nggak ada masalah, ya seperti ini aja. Kita untuk konsumsi sendiri kan, kecuali kalau sudah mulai dibuat jualan, nanti mulai benar-benar harus dirapihin di gulungannya dan lain-lain. Ini cuma sederhana aja, biar di rumah bisa dibuat. Seperti ini. Kita langsung oven dengan suhu 190 derajat Celcius atas bawah, karena ini pendek, rotinya tidak tinggi. Kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit. Sebentar, aku geser dikit lagi. Ya, ini nggak aku kasih loyang alas. Sorry, salah yang ini ya. Ini kita nyalakan timernya 15 menit aja. 190 nanti setelah naik ya, setelah naik baru kita turunkan lagi di 180 aja agar tidak mudah gosong. Oke. Ini tadi saya tambahkan 5 menit lagi, jadi totalnya adalah 20 menit. Nah, 20 menit itu bisa teman-teman sesuaikan dengan oven yang dimiliki. Jadi hasilnya seperti ini, tuh, flat, rata, ya kan?
kalau kita hitung ukuran loyangnya, ya pasti akan ketemu dengan hasil yang sesuai. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak hitung, nanti jadinya kayak ada yang tinggi rendah. Dihitung aja. Kalau aku tadi motongnya sempat salah sedikit, ini ada yang rendah 1, 2, 3, 1 garis ini rendah karena potongannya kurang atau ketebalannya berbeda. Tapi kalau sama ya hasilnya juga akan bagus. Ini bisa teman-teman oles dengan butter lagi, enggak juga nggak apa-apa. Kita keluarkan dulu biar kayak ada sensasi kres-kresnya itu loh, jangan sampai hilang. Itu enak banget. Kalau kita lama diemkan di loyang, sayangnya nanti akan jadi kayak roti biasa. Karena gulanya itu kan berubah jadi karamel. Jadi ada kayak sensasi manis garingnya itu loh. Caranya kita balik dulu. Gini. Dari belakang ini kita tutup ke sini terus dibalik. Wah, tidak semudah apa yang saya pikirkan. Bentar. Oh, agak lengket ya. Malum gula ya. Ini saya bantu, berarti yang lengket di sebelah. Ya, setelah perjuangan kita keluarkan. Ini ada lengket. Ini kan gulanya ya, dia lengket di sini. Nah, ini masih garing banget. Tuh. Jadi masih kayak krak-kraknya di sini masih ada. Aku ambil mungkin sebagian aja nih. Ini aku bagi 2. Jadi gini. Dirobek dibagi 2 aja. Kita bagi 2 rotinya di saat panas-panas gini. Ini jujur lembut banget dan moist pastinya. Nah, bagian yang ini aku taruh di sini. Sep. Oke, cakep. Dan bagian satunya lagi ini aku singkirkan dulu. Nah, yang ini aku singkirkan dahulu. Ini juga aku singkirkan dahulu. Di sini kita punya nih cinnamon rollnya. Terus aku kasih frostingannya yang sudah kita buat tadi. Ini yang bikin enak sebenarnya. Jadi teman-teman bebas lah mau di zigzag, mau diapain aja. Terserah, tapi kalau saya sih memang lebih suka yang dioles aja. Ini untuk tampilan lebih cantik. Nanti mau di dusting boleh, tambahin cinnamon powder lagi boleh, tambahin gula halus boleh. Bebas dan siap dinikmati selagi hangat. Kalau misalnya nggak habis, ini disimpan di freezer ataupun di chiller bisa, atau di kulkas biasa. Nanti kalau mau disajiin lagi bisa di microwave sebentar aja. Simpel banget menunya, mudah disajikan di rumah, dan inilah cinnamon roll. Gimana sih tekstur dalamnya? Saya ambil yang dari sini aja ya. Nah, nih kalau teksturnya cinnamon roll itu ya lebih berongga. Tuh, jadi bukan kayak roti manis yang pada umumnya, beda sedikit. Kalau dinikmati, karena ini aku menggunakan susu kental manis, dia lebih moist, lebih berat, lebih milky lah rasanya, lebih enak kalau aku bilang. Dan aroma dari cinnamonnya kuat banget. Kita pakai palm sugar, nggak pakai brown sugar, itu juga enak. Tuh. Baunya enak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa nyajiinnya, misalnya cuma mau dicolek aja pakai frostingannya juga nggak apa-apa, tinggal dicolek gini aja, terus dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Emang enaknya dinikmati saat masih hangat atau panas. Ini enak banget. Coba di rumah. Saya telan dulu sedikit. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe video TBK Amanda 2. Saya Bangun Gembil, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.